Halo stunner semua, kembali lagi kita akan membahas materi manajemen keuangan. Ini masih di materi pekan kedua tentang analisis laporan keuangan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang common size, financial statement analysis. Kali ini kita akan teruskan di metode kedua di dalam melakukan analisis laporan keuangan, yaitu analisis rasio. Analisis rasio keuangan. Nah, kita akan menggunakan secara umum ada 5 kelompok rasio. Yang pertama rasio tentang likuiditas perusahaan, yang kedua rasio struktur modal, yang ketiga rasio efisiensi aset, pengelolaan aset, yang keempat rasio market value, dan yang kelima rasio profitabilitas. 5 ini kita bahas teorinya terlebih dulu sebelum kita mempraktekkan di dalam laporan keuangan yang sebenarnya. Kita masih akan menggunakan laporan keuangan Wijaya Karya ya, melanjutkan dari yang common size financial statement yang sudah dibuat di video sebelumnya. Jadi di likuiditas ini yang pertama, kita intinya adalah ingin tahu apakah perusahaan itu bisa membayar kewajibannya secara tepat waktu. Tentu kewajiban yang dimaksudkan di sini, nih ya, bills ini adalah yang jangka pendek, short period. Nah, untuk mengukur atau untuk mengetahui kemampuan bayar perusahaan atas kewajiban jangka pendeknya, kita bisa lihat lagi unsurnya menjadi dua. Yang pertama adalah yang overall liquidity, jadi likuiditas secara keseluruhan, dan yang kedua kita ukur likuiditas berdasarkan aset-aset yang spesifik. Nah, yang pertama yang overall liquidity, kita akan menggunakan ukuran rasio likuiditas yang umum yang mungkin kita sudah tidak asing lagi, yaitu kita menggunakan current ratio dan quick ratio. Jadi kita bandingkan current asset dan current liabilities ya untuk current ratio, dan untuk quick ratio current asetnya kita kurangkan terlebih dulu dengan inventory, karena inventory ini butuh proses untuk bisa dikonvert menjadi cash gitu ya. Maka kemudian untuk menerjemahkan quick di sini atau rasio cepat di sini, maka inventory dikeluarkan. Ini lebih konservatif daripada current ratio. Itu yang pertama. Yang kedua, likuiditas itu diukur dengan spesifik aset. Nah, apa yang dimaksud di sini? Jadi kita itu pada intinya ingin melihat perspektif waktu dari seberapa cepat spesifik aset tersebut bisa dikonvert atau bisa menjadi cash. Nah, ini sebenarnya terjemahan dari quick ratio yang tadi. Nah, spesifik aset apa yang dimaksudkan di sini? Spesifik aset yang dimaksudkan di sini ini adalah account receivable dan inventory. Jadi kita ingin melihat kata kuncinya adalah timeliness, waktu, seberapa cepat account receivable itu bisa ditagih, seberapa cepat inventory itu bisa dijual, seberapa cepat juga account receivable itu berputar dalam satu periode waktu, seberapa cepat juga inventory itu terjual dalam satu periode waktu. Nah, itu yang dilihat di likuiditas yang asetnya spesifik ini. Maka rasio-rasio yang kita gunakan juga terkait dengan perspektif waktu itu tadi. Yang pertama, average collection period, seberapa cepat account receivable itu bisa ditagih. Terus kemudian masih terkait dengan account receivable turnover, seberapa cepat account receivable itu berputar dalam satu periode waktu. Berputar di sini tuh maksudnya adalah account receivable itu dari mulai ada sales credit, terus kemudian dia ditagih, terus kemudian dia menjadi cash digunakan untuk membeli inventory dijual lagi kredit ditagih. Nah, itu berputar, satu putaran itu berapa kali terjadi dalam satu periode waktu, itu disebut dengan account receivable turnover ratio. Nanti akan tergambar ketika kita menggunakan contoh kasus atau contoh laporan keuangan yang sebenarnya. Terus berikutnya inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio itu sama tadi ya, inventory itu
berputar dalam satu periode waktu atau terjual berapa kali dalam satu periode laporan keuangan. Biasanya kan 1 tahun. Rumusnya COGS dibagi inventory. Terus kemudian terkait dengan inventory berikutnya adalah day sales in inventory. Jadi berapa lama inventory itu bisa dijual. Rumusnya 365 hari, 1 tahun dibagi inventory turnover. Inventory turnovernya didapatkan dari atasnya. Nah, itu rasio-rasio likuiditas. Berikutnya rasio-rasio yang terkait dengan struktur modal. Capital structure. Kita di sini ingin mengetahui sebenarnya perusahaan itu bisa beroperasi, bisa menghasilkan revenue, kan dia didukung oleh aset atau menggunakan aset untuk beroperasi gitu ya, untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, ya, di sini kita pengen tahu aset tersebut dibiayai dari mana dan kemudian konsekuensi atas pembiayaan itu seperti apa gitu ya. Dalam artian akan menimbulkan kewajiban kan tentunya ketika aset itu dibiayai dari pinjaman, atau ketika dibiayai dari ekuitas juga ada cost of equity gitu ya. Jadi ada return yang harus dibagikan ke pemegang saham. Nah, itu yang kita lihat di sini. Maka yang pertama kita hitung atau kita gunakan rasionya di capital structure ini adalah debt ratio. Debt ratio ini menghitung proporsi pinjaman seberapa besar dia membiayai aset gitu. Makanya kemudian rumusnya adalah liabilities dibagi total aset. Kita pengen tahu dari total aset 100% itu berapa persen yang dibiayai dari debt-nya, dari liabilities-nya. 50% kah, 70% kah, atau 30% kah? Nah, itu yang kita pengen tahu. Terus kemudian yang berikutnya di capital structure ini konsekuensi atas pilihan pembiayaan tadi. Maka kita di sini menghitung times interest earn ratio, TIE biasanya ya, kita singkat begitu. Di sini rumusnya adalah EBIT, earning before interest tax, dibagi dengan interest expense. Nah, dari sini kita bisa tahu kita ingin mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar bunga itu cukup atau enggak, bisa atau enggak, mampu atau enggak gitu ya. Semakin tinggi TIE ini, times interest earn ini, berarti dia semakin mampu begitu. Nah, itu menunjukkan itu tadi konsekuensi atas pilihan pembiayaan yang dilakukan, yang tergambar di debt ratio. Nah, ini begini berarti panahnya. Terus yang ketiga, asset management efisiensi. Asset management efisiensi ini kita gunakan untuk mengetahui aset yang digunakan untuk melakukan operasional bisnis perusahaan tadi itu seberapa efektif. Nah, ini kata kuncinya, seberapa efektif dia bisa mendukung sales, seberapa bagus gitu ya dia bisa generate atau mensupport sales. Nah, dua ukuran yang kita gunakan di sini adalah total asset turnover ratio dan fixed asset turnover ratio. Ini mirip. Jadi kita kalau yang total asset kita gunakan sales dibagi total asset. Kalau yang fixed asset sales dibagi property, plant and equipment, karena dia hanya ingin melihat yang fixed asset saja. Terus yang keempat ada market value. Market value ini kita ingin melihat kinerja saham gitu ya, kinerja stok di bursa saham gitu. Maka yang kita gunakan di sini rasionya ada 2, per price earning ratio yang pertama ya, dan yang kedua market to books ratio. Jadi kalau di per itu intinya kita menggunakan market price, MP ini market price, harga saham perusahaan dibagi dengan earning per share. Jadi seberapa besar earning pendapatan dibagi dengan jumlah
saham beredar. Net income dibagi dengan jumlah saham beredar. Terus kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan market to book ratio. Jadi kita masih menggunakan market price di sini ya, dibagi dengan book value dari saham. Ini kita bisa cari di laporan keuangan. Terus yang terakhir, yang kelima, kita gunakan profitabilitas atau kita gunakan rasio-rasio profitabilitas. Nah, rasio-rasio profitabilitas ini intinya adalah kita pengen tahu seberapa besar profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Apakah investasi atau kegiatan operasional bisnis itu cukup mengenerate return. Nah, untuk bisa mengetahui return yang memadai, itu kita bisa menggunakan dua ukuran, yaitu ukuran cost control dan yang kedua ukuran dari utilisasi aset untuk mengenerate return tentu ya. Kita bahas yang atas dulu, yang cost control. Untuk menghitung atau untuk mengetahui seberapa besar return, itu kita juga bisa melihat dari seberapa bisa perusahaan melakukan kontrol atas biaya-biaya yang dia harus keluarkan. Maka di sini ukurannya ada 3, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Gross profit margin ini kita bisa melihat kontrol perusahaan atas COGS. Karena kan dia muncul di atas gitu ya kalau di laporan keuangan. Jadi gross profit dibagi dengan sales. Maka kita bisa mengetahui kinerja perusahaan dalam memproduksi barang gitu. COGS itu harga pokok penjualan itu kan menggambarkan kinerja perusahaan untuk memproduksi barang. Nah, ini yang dibahas di common size statement itu. Demikian juga yang operating profit margin. Ini berarti untuk menghitung biaya-biaya umum dan biaya administrasi, biaya-biaya operasional, apakah efektif atau tidak. Net profit margin, nah ini secara keseluruhan. Nah ini yang sudah kita bahas di common size financial statement. Kemudian yang kedua, efisiensi asset utilization untuk menghasilkan 2, return on asset dan return on equity. Nah, yang pertama dulu yang return on asset. Kita ingin tahu berapa besar return yang diperoleh dari aset yang sudah kita beli, yang sudah kita investasikan gitu. Maka di sini rumusnya adalah EBIT, earning before income tax, dibagi dengan total aset, atau kita bisa juga cari dengan operating profit margin. Ini ya, dari sini operating profit margin dikalikan dengan total asset turnover yang dari sini. Itu juga nanti hasilnya sama dengan return on asset. Kemudian yang kedua, kita menghitung return on equity. Kalau yang dari aset tadi kita pengen tahu ya, setiap Rp1 aset yang kita investasikan bisa mengenerate return berapa. Kalau equity ini berarti dari komponen ekuitas dari Rp1 investasi kita di modal gitu ya, return on equity-nya berapa gitu. Maka kita bisa menggunakan rumus di sini net income yang diperoleh di laporan laba rugi ya, P&L, dibagi dengan common equity, dibagi dengan saham biasa. Atau rumus lainnya kita bisa gunakan juga namanya Dupont formula. Yang rumusnya formulanya adalah profitability kali efisiensi kali equity multiplier. Profitability ini diterjemahkan dengan net profit margin, efisiensi diterjemahkan dengan total asset turnover ratio yang dari atas ini yang net profit margin dari sini, dan equity multiplier. Equity multiplier ini nanti kita hitung dengan menggunakan debt ratio. Lebih detailnya nanti kita akan gunakan laporan keuangan WIKA untuk menghitung Dupont formula ini. Demikian penjelasan teori tentang rasio-rasio keuangan yang
kita pakai di analisis laporan keuangan. Bagaimana contoh bagaimana praktek melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.